Pernahkah Anda membayangkan, kekayaan alam negeri ini menguap begitu saja tanpa pernah masuk ke kas negara? Bukan karena bencana, bukan karena perang, tapi karena tangan-tangan gelap yang selama puluhan tahun mengeruk hasil tambang secara ilegal. Ketika laporan rahasia menyebut kerugian negara mencapai ribuan triliun rupiah, satu pemimpin memilih tidak diam. Inilah kisah saat Prabowo mengambil langkah tegas, dan Purbaya membuka tabir mafia tambang yang selama ini tak tersentuh. Sebuah cerita tentang keberanian, pengkhianatan, dan harga mahal sebuah ketegasan. Indonesia tampak tenang dari luar. Perekonomian bergerak, proyek berjalan, dan berita-berita resmi selalu terdengar optimis. Namun jauh dari sorotan kamera, bumi pertiwi sedang terkoyak. Gunung-gunung dilubangi, hutan dilucuti, dan hasil tambang mengalir ke luar negeri tanpa pernah tercatat sebagai milik negara. Laporan internal menyebutkan angka yang sulit dipercaya. Kerugian negara akibat tambang ilegal bukan lagi miliaran atau triliunan, melainkan ribuan triliun rupiah. Angka itu disamarkan, dipatahkan, bahkan dihapus dari banyak dokumen resmi demi menjaga kepentingan segelintir orang. Di tengah kebisuan itu, Purbaya muncul sebagai sosok yang tak banyak bicara. Ia bukan politisi populer, tidak pandai bermain kata, tetapi ia menguasai angka dan data. Bertahun-tahun ia mengumpulkan bukti, menyusunnya seperti kepingan puzzle kejahatan besar. Suatu malam, satu berkas berstempel, sangat rahasia, akhirnya sampai ke tangan Presiden terpilih, Prabowo Subianto. Di halaman terakhir laporan itu tertulis satu kalimat tebal, negara sedang dirampok dari dalam. Prabowo membaca laporan itu dalam diam. Setiap halaman seperti pukulan telak. Peta lokasi tambang ilegal tersebar di berbagai provinsi, dari daratan hingga pesisir, dari hutan lindung hingga wilayah adat. Semua berjalan rapi, terorganisir, dan terlindungi. Data aliran dana menunjukkan jalur yang berliku. Uang hasil tambang ilegal mengalir ke perusahaan cangkang, lalu ke luar negeri. Sebagian kembali dalam bentuk investasi palsu, sebagian lagi menjadi kekuatan politik yang sulit disentuh. Prabowo menutup map itu perlahan. Ia tahu, jika laporan ini dibuka ke publik tanpa persiapan, negara bisa terguncang. Namun jika dibiarkan, pengkhianatan akan terus berlangsung. Ia lalu memerintahkan satu pertemuan tertutup. Hanya dua orang di ruangan itu malam itu, dirinya dan Purbaya. Tanpa basa-basi, Prabowo berkata, "Kau siap membuka semuanya?" Purbaya membuka layar presentasi. Peta digital muncul, penuh titik merah. Setiap titik adalah tambang ilegal aktif. Jumlahnya ratusan. Beberapa bahkan beroperasi di bawah izin palsu yang dikeluarkan oleh oknum aparat. Ia menjelaskan bagaimana jaringan ini bekerja. Dari penambang lapangan, pengamanan bersenjata, pelabuhan ilegal, hingga eksportir bayangan. Semuanya terhubung, saling melindungi, dan saling menguntungkan. Nama-nama besar mulai disebut. Pengusaha, mantan pejabat, hingga tokoh yang sering tampil sebagai nasionalis di layar televisi. Suasana ruangan menjadi berat. Ini bukan kejahatan kecil, ini kerajaan gelap. Prabowo mendengarkan tanpa menyela. Setelah presentasi selesai, ia berdiri dan berkata tegas, "Mulai hari ini, tidak ada lagi yang kebal." Langkah awal penertiban langsung memicu reaksi. Media tertentu mulai menyerang dengan narasi ketakutan, ekonomi akan runtuh, investasi akan kabur, stabilitas terancam. Semua terdengar seperti alarm yang disengaja. Di balik layar, Purbaya mulai menerima tekanan. Telepon tanpa nama, pesan ancaman, dan tawaran kompromi berdatangan. "Hentikan ini, atau semuanya akan kacau," begitu salah satu pesan berbunyi. Beberapa kolega menyarankan Purbaya untuk mundur. Mereka tahu, melawan mafia tambang berarti menantang kekuatan yang telah mengakar puluhan tahun. Namun Prabowo berdiri tegak. Ia memanggil Purbaya dan berkata, "Kalau kita mundur sekarang, negara akan kalah selamanya." Operasi dimulai tanpa pengumuman. Tengah malam, aparat gabungan bergerak serentak di berbagai wilayah. Tambang-tambang ilegal disegel, alat berat diamankan, dan kapal pengangkut ditahan di pelabuhan. Di beberapa lokasi, perlawanan terjadi. Namun negara tidak mundur. Bukti-bukti disita, dokumen palsu, transaksi gelap, dan daftar nama yang selama ini tersembunyi. Keesokan harinya, publik dikejutkan oleh berita penutupan tambang ilegal besar-besaran. Media sosial meledak. Rakyat bertanya-tanya, siapa yang berani melakukan ini?
Nama Prabowo dan Purbaya mulai disebut sebagai simbol perang terhadap mafia tambang. Penyelidikan lanjutan menyeret tokoh-tokoh besar. Beberapa mencoba tampil tenang di depan publik, sementara di belakang layar mereka panik. Lobi politik bekerja siang malam. Ada yang mencoba mendekati Prabowo secara langsung. Ada yang mengirim utusan dengan janji keuntungan besar jika operasi dihentikan. Semua ditolak tanpa negosiasi. Purbaya menyerahkan seluruh bukti ke penegak hukum. Ia tahu, begitu data itu keluar, tidak ada jalan kembali. Negara akhirnya menyentuh mereka yang selama ini tak tersentuh. Parlemen bergemuruh. Sebagian mendukung penuh langkah pemerintah, sebagian lain menyerang balik dengan alasan prosedur dan stabilitas nasional. Politik memanas. Prabowo naik ke mimbar dan menyampaikan pidato yang disiarkan nasional. Ia berbicara tentang kedaulatan, tentang kekayaan alam yang seharusnya menjadi milik rakyat, bukan mafia. Pidato itu menggugah. Rakyat mulai bersuara. Dukungan datang dari berbagai daerah, terutama dari mereka yang selama ini hidup di sekitar tambang ilegal. Tekanan publik menjadi tameng terkuat bagi operasi ini. Ancaman terhadap Purbaya meningkat. Pengamanan diperketat. Ia jarang pulang, jarang bertemu keluarga. Hidupnya berubah total. Suatu malam, ia hampir menjadi korban sabotase. Peristiwa itu menyadarkannya bahwa lawan yang dihadapi tak lagi bermain aman. Prabowo menegaskan bahwa operasi harus terus berjalan. Jika kita takut sekarang, mereka menang, ucapnya. Purbaya mengangguk. Ia tahu risikonya, tapi ia juga tahu, negara tidak boleh kalah. Kasus-kasus besar akhirnya masuk pengadilan. Sidang berlangsung terbuka. Fakta demi fakta dibuka, membuat publik tercengang. Angka kerugian negara yang dipaparkan mencapai ribuan triliun rupiah. Ruang sidang hening. Tidak ada lagi yang bisa menyangkal besarnya kejahatan ini. Beberapa terdakwa mencoba berkelit, namun bukti terlalu kuat. Dokumen, saksi, dan aliran dana saling mengunci. Untuk pertama kalinya, rakyat melihat hukum benar-benar bekerja. Tambang ilegal berkurang drastis. Pendapatan negara meningkat. Program pemulihan lingkungan mulai dijalankan di daerah-daerah yang rusak. Masyarakat lokal yang dulu hanya menjadi penonton kini dilibatkan. Negara hadir, bukan sekadar menutup tambang, tapi memperbaiki luka. Prabowo mengunjungi salah satu lokasi tambang yang telah ditertibkan. Tanah yang dulu hitam kini mulai direhabilitasi. Purbaya berdiri di sampingnya, tanpa kamera, tanpa pidato. Prabowo tahu, langkah tegas selalu melahirkan musuh. Namun ia juga tahu, pemimpin tidak diukur dari kenyamanan, melainkan dari keberanian mengambil risiko. Purbaya memilih kembali ke balik layar. Namanya jarang disebut, wajahnya jarang muncul. Tapi jejak keberaniannya tertinggal dalam kebijakan dan perubahan nyata. Negara belum sempurna, masih ada celah, masih ada perlawanan. Namun arah telah berubah, dan sejarah akan mencatat ketika pemimpin berani dan pejabat jujur berdiri bersama, mafia sebesar apapun akhirnya runtuh. Cerita ini bukan sekadar tentang tambang, kekuasaan, atau angka ribuan triliun rupiah. Ini adalah tentang keberanian melawan sistem yang sudah lama busuk, dan tentang pilihan sulit yang harus diambil demi masa depan negeri. Jika hari ini negara berani berkata tidak pada mafia, itu karena masih ada orang-orang yang memilih jujur meski risikonya besar. Terima kasih sudah menyimak cerita ini sampai akhir. Jika Anda merasa kisah ini penting, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, agar Anda tidak ketinggalan cerita-cerita penuh makna lainnya.